Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu wali kelas 12 yang telah berhadir pada hari ini. Salawat dan salam kami curahkan selalu kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengumuman dan pengukuhan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Santui pelajaran 2020-2021 Senin 3 2021. Acara pertama pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Al-Fatihah. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Santui kepada yang terhormat Bapak Said Muhammad Hasbi SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi ini dalam suasana pandemi COVID-19 di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan. Kita dipertemukan dalam rangka perpisahan dan pengukuhan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 secara virtual
dalam keadaan insya Allah sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau dari dulu, sekarang sampai akhir zaman. Yang saya hormati dan banggakan perwakilan beberapa orang tua yang sengaja kami undang dalam rangka menyaksikan secara tatap muka dalam kegiatan pengumuman dan pengukuhan. Kemudian yang lain dapat mengikuti kegiatan ini melalui virtual, baik melewati YouTube SMA Negeri 11I maupun IG SMA Negeri 11I. Sengaja kami lakukan seperti ini untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19, sehingga siswa pun tidak dihadirkan ke sekolah. Hanya ada 6 siswa yang mewakili kegiatan pengumuman dan pengukuhan ini. Jadi mohon maaf sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang tidak bisa hadir, tidak bisa menyaksikan secara tatap muka, tetapi kegiatan ini tidak mengurangi kenikmatan pelaksanaan pengumuman dan pengukuhan siswa-siswi kelas 12 yang akan diumumkan pada hari ini. Bapak Ibu yang berhadir dan Bapak Ibu orang tua wali yang menyaksikan secara virtual, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu orang tua wali yang meluangkan waktu untuk menyaksikan kegiatan pengumuman dan pengukuhan siswa kelas 12 secara virtual yang insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian perlu ulun sampaikan di sini bahwa tahun pelajaran 2020-2021 jumlah siswa kelas 12 itu sebanyak 185 siswa. Pembagian jumlah siswa jurusan matematika dan ilmu alam berjumlah 92 orang dan jurusan ilmu pengetahuan sosial berjumlah 93 orang dengan total siswa 185 siswa. Nah, dari jumlah tersebut telah melaksanakan mengikuti ujian akhir sekolah yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Maret sampai tanggal 10 April 2021. Pelaksanaan ujian sekolah itu dilaksanakan secara daring. Jadi secara daring siswa melaksanakan ujian di rumah. Nah, memang ada beberapa kendala pelaksanaan ini, mengingat siswanya ada di rumah. Makanya ada beberapa siswa yang mengikuti ujian susulan. Nah, karena terkendala sesuatu dan lain hal, siswa melaksanakan ujian secara susulan, tetapi dilaksanakannya pun secara virtual. Makanya kami berharap
pada saat pelaksanaan ujian perlu ada kolaborasi, ya, kolaborasi antara guru, siswa dan orang tua. Nah, kenapa perlu kolaborasi, ada kerjasama orang tua? Karena pelaksanaannya di rumah. Nah, makanya kami berharap untuk kelas 10 dan kelas 11 nantinya pada saat ujian akhir atau ujian kenaikan kelas, kalau misalnya ada lagi adik-adiknya yang berada di kelas 10 dan kelas 11, ini perlu kerjasama, kerjasama orang tua agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Jadi tidak ada lagi ujian susulan. Nah, Bapak Ibu yang perlu hormati, siswa sekalian yang menyaksikan melalui virtual, untuk bisa lulus di satuan pendidikan di tahun pelajaran 2020-2021 itu ada kriteria yang harus dipenuhi. Jadi harus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar nantinya anak itu bisa dikatakan lulus di satuan pendidikan. Adapun kriteria yang harus dipenuhinya perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama, siswa harus menyelesaikan, ya, seluruh program pembelajaran dari semester 1 sampai semester 6. Karena selama 3 tahun itu ada 6 semester. Jadi tidak bisa anak misalnya masuknya di kelas 11 saja, kelas 10-nya tidak ada, tidak bisa. Jadi harus berempet dari semester 1 sampai semester 6, walaupun siswa ada yang berasal dari pindahan. Tetapi syaratnya dia harus memiliki nilai rapot semester 1 sampai semester 6. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai minimal baik pada kelompok sikap dan kepribadian akhlak yang mulia. Jadi karakternya juga dimunculkan. Jadi harus minimal rata-rata baik dalam kepribadian. Kemudian yang selanjutnya, siswa dinyatakan lulus apabila memiliki nilai ujian sekolah minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi harus juga memenuhi kriteria nilainya yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian yang keempat, memiliki nilai ekstrakurikuler. Jadi kegiatan pengembangan kesiswaannya juga perlu dimiliki dengan minimal cukup. Kemudian untuk kehadiran, jadi maksud kehadiran di sini 90% itu adalah kehadiran pada saat pembelajaran daringnya, bukan tatap muka. Karena pembelajaran untuk kelas 12, baik itu kelas 10 sampai kelas 12 tidak ada tatap muka. Jadi maksud 90% ini adalah kehadiran dalam pembelajaran di ruang belajar. Jadi dalam hal ini menggunakan Google Classroom. Bapak Ibu yang perlu hormati, perlu kita pahami bersama. Jadi proses pembelajaran antara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah itu sangat jauh bedanya. Karena tingkat kualitasnya juga mungkin sangat berbeda. Beda dengan pembelajaran dengan tatap muka. Makanya mungkin kualitas daripada lulusan jauh lebih rendah, artinya lebih rendah dibandingkan dengan yang tatap mukanya. Makanya kami berharap perlu dukungan orang tua. Jadi perlu dukungan orang tua memberikan bimbingan. Jadi memberikan bimbingan kepada anaknya agar supaya terutama peningkatan karakternya itu lebih ditonjolkan. Ya, karakternya lebih ditonjolkan. Apa itu karakter? Berkaitan dengan kepribadiannya, akhlak mulianya, itu yang prioritas utamanya. Nah, apalagi pemerintah lebih menonjolkan ke karakternya. Kita udah tahu semuanya dengan perkembangan teknologi, ya banyak pendangkalan akidah. Artinya kelakuan anak kita itu mulai hilang, artinya mulai luntur,
bahkan ikut ke barat-baratan, ya kan? Nah, makanya mari kita tanamkan lagi adat kita ketimuran. Nah, makanya ini ulun berpesan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan momen ini menjadi momen introspeksi diri kita agar bagaimana anak kita bisa berkembang lagi. Mudah-mudahan tidak pembelajarannya tidak hanya sampai di sini. Jadi ketika lulus, mudah-mudahan kami berharap siswa bisa melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, walaupun misalnya ada terkendala, misalnya masalah keuangan, nanti bisa masuk program beasiswa. Jadi yang penting ada kemauan dulu, ada kemauan dari anaknya dan dukungan orang tua. Setiap ada kemauan, insya Allah ada jalan. Bapak Ibu yang ulun hormati, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kehilapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda Purnawiyata, pengukuhan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Siswa yang dikukuhkan memasuki tempat upacara. Kepala SMA Negeri 1 Satui selaku pembina upacara pengukuhan memasuki tempat upacara. Tanya jawab dan pengucapan Ikra Putra Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga Tuhan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian yang hadir di sini. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat mengantar para siswa ke jenjang akhir proses belajar di sekolah. Siswa sekalian yang hadir di tempat ini dan yang mengikuti melalui virtual. Pada setiap akhir suatu proses pendidikan perlu kita mengukuhkan diri. Pengukuhan ini bermakna bahwa para siswa yang telah lulus mempunyai bekal untuk melangkah ke masa depan dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai anggota masyarakat dan bangsa Indonesia. Seia sekata dalam perbuatan dan tindakan, suci dalam pikiran dan perbuatan, bertingkah laku sopan dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perwakilan siswa sekalian, pengukuhan ini hendaknya dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan diri, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam sikap hidup bermasyarakat sebagai putra pertiwi, putra Indonesia sejati, putra Indonesia yang diharapkan sanggup menjadi pelopor dalam pembaharuan dan pembangunan. Sebelum mengukuhkan diri dengan cara mengucapkan ikrar putra Indonesia, terlebih dahulu jawablah pertanyaan saya. Bila kalian setuju, cukup dengan menjawab menganggukkan kepala. Pertama,
Bersediakah anak-anakku menerima Dharma Mulia Putra Indonesia dan menjadikannya sebagai kode kehormatan? Kedua, maukah anak-anakku berniat dengan kemampuan yang ada untuk berusaha mengamalkan isi kode kehormatan dan berani diuji sesuai tindakan, perkataan, dan perbuatan dengan isi kode kehormatan tersebut? Ketiga, bersediakah anak-anakku mengucapkan ikrar Putra Indonesia di hadapan bendera merah putih dan disaksikan para perwakilan dan melalui virtual di tempat ini? Anak-anakku, sebelum kalian mengucapkan ikrar Putra Indonesia, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Dharma Bakti kita mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anakku, selaku wakil dari teman-temanmu, peganglah ujung bendera merah putih dan letakkan di dada sebelah kiri, dan ikutilah ikrar Putra Indonesia yang saya ucapkan. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Al-Khaliq yang Maha Esa dan bersumber kepadanya. Aku mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Aku mengaku berjiwa satu jiwa Pancasila. Aku mengaku berbudaya satu budaya dan bahasa Indonesia. Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Aku mengaku bercara karya satu, perjuangan besar dengan akhlak dan iman menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Anakku, lepaskanlah sang merah putih dan ambillah kembali dan ciumlah sang merah putih sebagai hiasan bahwa engkau siap mengabdi pada Ibu Pertiwi. Siswa yang dikukuhkan meninggalkan tempat upacara. Kepala sekolah dipersilakan kembali ke tempat. Pembacaan surat keputusan kelulusan oleh Wangasih Kesiswaan
kepada Ibu Sakwati SPD dipersilahkan. Ibu Barakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 11I, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata laksana, dan yang terhormat orang tua siswa yang mewakili dan siswa-siswi yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan membacakan keputusan Kepala SMA Negeri 11I nomor 421.3/11 SKF SMA titik 04/4/2021 tentang penetapan peserta ujian sekolah yang dinyatakan lulus dan tidak lulus tahun pelajaran 2020-2021. Kepala Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 11 menimbang 1. Bahwa dengan berakhirnya penyelenggaraan ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang mengikutinya dipandang perlu menetapkan peserta yang lulus dan tidak lulus. 2. Bahwa untuk kepentingan pertanggungjawaban, maka peserta yang lulus dan tidak lulus tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. 2. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. 3. Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. 4. Keputusan Kepala SMA Negeri 11I nomor 421.3/10 SKF/SMA titik 4/4/2021 tentang kriteria kelulusan satuan pendidikan di SMA Negeri 11I tahun pelajaran 2020-2021. Memperhatikan pertimbangan, usul dan saran-saran serta rapat penetapan keberhasilan peserta ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 tanggal 29 April 2021. Memutuskan menetapkan pertama, peserta lulus dan tidak lulus tahun pelajaran 2020-2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini. Kedua, keputusan tentang lulus dan tidak lulus disampaikan kepada masing-masing peserta ujian sekolah dalam bentuk pengumuman untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini. Ketiga, peserta yang lulus berhak menerima ijazah. Keempat, siswa yang tidak lulus ujian sekolah tidak berhak mendapatkan ijazah, tetapi diperbolehkan untuk mengikuti ujian sekolah pada tahun berikutnya dengan syarat siswa tersebut tetap belajar seperti biasa. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Satui pada tanggal 29 April 2021. Tertanda Kepala Sekolah Said Muhammad Nasbi SPD. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan juara ranking paralel kelas 12 yang akan dibacakan oleh Wakasek Kesiswaan kepada Ibu Rosita Dian Eka SPD dipersilakan.
juara ranking paralel untuk kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Kelas 12 IPA juara 1 dengan nilai 2441 atas nama Fitriana Ramadhani, kelas 12 IPA 2. Juara 2 dengan nilai 2422 atas nama Mala Firma Elisia, kelas 12 IPA 2. Juara 3 dengan nilai 2420 atas nama Elia Ines Marinda, kelas 12 IPA 1. Untuk kelas 12 IPS, juara 1 dengan nilai 2454 atas nama Siti Hanifah Bahari, kelas 12 IPS 2. Juara 2 dengan nilai 2427 atas nama Mawada, kelas 12 IPS 1. Juara 3 dengan nilai 2425 atas nama Nur Fatimah Alfianisa, kelas 12 IPS 2. Untuk penyerahan juara dipersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah didampingi Ibu Rosita selaku wawasan kesiswaan. Besar. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada siswa kita yang berprestasi. Oke, terima kasih Bapak, dipersilakan kembali tempat atau foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Bapak di tengah, Bu Ros. Bapak di tengah, Ibu Ros sama Ibu Ustaz. Iya, oke. Ya agak. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu, dipersilakan. Anak-anak kembali ke tempat. Terima kasih. Acara selanjutnya, pesan dan kesan dari perwakilan kelas 12 yang akan meninggalkan. Kepada anak-anak dipersilakan yang mewakili kelas 12. Sekali lagi yang mewakili kelas 12 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini sebagai perwakilan
untuk kelulusan kelas 12 tahun akademi 2020-2021. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan pesan saya selama bersekolah di SMA Negeri 1. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua ibu bapak dewan guru, tenaga pengajar yang telah mendidik kami selama 3 tahun di sini. Tidak hanya dididik di dalam bidang akademik, tapi juga dididik dalam bidang non-akademik. Terima kasih telah sabar menghadapi kami. Suka duka telah kami lewati bersama. Maaf jika selama saya dan teman-teman saya bersekolah di sini pernah menyakiti hati ibu dan bapak dewan guru. Saya juga berterima kasih telah diizinkan untuk menuntut ilmu di sini. Tidak banyak prestasi yang bisa kami ukirkan untuk membawa nama baik SMA. Serta pesan saya untuk adik-adik angkatan, teruskan perjuangan kami, bawa nama baik SMA Negeri 1 ini, harumkan namanya, jadilah angkatan yang jauh lebih baik dibanding angkatan kami. Untuk teman-teman seperjuangan saya, walaupun kelulusan ini tidak ada upacara yang megah seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi saya yakin kita juga bisa sukses seperti angkatan-angkatan yang sudah lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarak acara terakhir doa. Untuk doa ini kami mintakan kepada Bapak untuk membacakan. Silakan Pak.
Demikian susunan acara kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili mengucapkan mohon maaf seandainya ada kesalahan teman-teman semua dalam didik anak-anak. Demikian.